Selamat malam, perkenalkan nama saya Raju Surya Mardianto. Di sini saya akan membahas Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Penjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri Bucorak Hindu. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian, seperti dikutip dari buku ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari era klasik sampai kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Penjalu atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas, seperti dikisahkan dalam prasasti Mahak Sukbya 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Nihang 1044 yang dikeluarkan dari Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa hanya Raja Sri Samaraya Wijaya yang diketahui. Letak kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Berantas, yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Raja Kerajaan Kediri. Pertama ada Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Kedua ada Sri Kameswara. Ketiga ada Prabu Jayabaya. Keempat ada Prabu Sarwasewera. Kelima ada Prabu Kroncaryadipa. Keenam ada Srengga Kertajaya. Ketujuh ada Kertajaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan diantaranya sebagai berikut. Pertama, Kediri menghasilkan banyak beras. Kedua, barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. Ketiga, telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Keempat, posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. Kelima, pajak rakyat berupa hasil bumi. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta, seperti disampaikan dalam kitab Ludaka. Dalam kitab tersebut disampaikan, tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tapi berdasarkan tingkah lakunya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal sebagai kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuat dikenang. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kartagama pada tahun 1222. Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter.
Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai keruntuhannya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.